Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh budaya barat di Indonesia. Mengingat kita ini hidup dalam zaman yang serba cepat, di mana semua informasi atau apapun itu, baik ilmu, fashion, dan lain-lain bisa kita ketahui meskipun kita tidak keluar rumah sekalipun. Baik, langsung saja kepada pengertiannya. Pengertian budaya barat adalah segala hal yang berkaitan dengan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup masyarakat di bumi bagian barat atau belahan dunia bagian barat, itu ada Eropa dan Amerika. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan tadi, menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan di masyarakat. Jadi, budaya barat ialah budaya yang berasal dari Eropa dan Amerika. Nah, itu adalah budaya yang mempengaruhi kita dari cara hidup, cara berpikir, pandangan hidup, dan lain-lain. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri budaya barat. Ciri-ciri budaya barat ada berapa? Ada 7 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu menjunjung hak asasi manusia. Maksudnya, budaya barat akan mengedepankan hak individu daripada kepentingan umum. Nah, keinginan individu dalam menentukan hidupnya itu merupakan hal-hal yang sangat utama. Tidak ada yang bisa menentukan kehidupan seseorang selain seseorang itu sendiri. Betul ya? Lalu yang kedua, yaitu setiap orang memiliki kebebasan. Kebebasan yang dimaksud itu apa? Yaitu memilih jalan hidupnya sendiri. Aktivitas yang dilakukan juga tidak dipedulikan orang lain. Segala kegiatan yang tidak merugikan orang lain tidak akan diperhatikan oleh orang sekitar, masyarakatnya sendiri. Makanya itu masyarakat di barat cenderung tidak peduli dengan urusan orang lain. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu menekankan pada logika. Maksudnya apa sih? Nah, contoh nih, apabila ada permasalahan sosial, tidak akan ada yang menyelesaikan dengan perasaan melainkan dengan logika, gitu. Begitu pula ketika menyikapi sebuah keadaan, maka akan lebih menekankan pada logikanya, bukan perasaan. Segala hal yang akan dipertimbangkan dengan logika, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal dan terasa aneh gitu kalau budaya barat. Yang keempat, aktif dan analitis. Maksudnya apa? Yaitu masyarakat cenderung lebih teliti dan aktif dalam menjalankan segala kehidupan sehari-hari. Mereka akan mengamati segala hal dan mampu menanggapi secara aktif dan dengan analisis yang jelas ketika ingin melakukan sesuatu yang akan memikirkannya dengan analisis yang tepat gitu. Lanjut yang kelima ya. Yang kelima ada kepercayaan tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka yang menganut budaya barat, agama bukan sebuah pedoman hidup, melainkan sebuah kepercayaan. Begitu. Terdapat anggapan bahwa antara kepercayaan dan pedoman hidup itu adalah suatu hal yang berbeda dan tidak biasa disatukan.
Ketika mereka itu ingin melakukan kegiatan sehari-hari, maka akan menggunakan logika yang rasional, dapat diterima oleh banyak kalangan. Bahkan kadang mereka melanggar perintah agama demi rasionalitas tertentu. Cukup aneh ya untuk menurut kita. Lanjut yang keenam, menciptakan tren fashion. Negara barat banyak menjadi sorotan untuk menentukan tren fashion dalam kurun waktu tertentu, baik gaya rambut, pakaian, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Kemampuan negara barat menghasilkan produk yang berkualitas, karena kemampuan negara barat yang menghasilkan produk yang sangat berkualitas tadi, sehingga banyak tren fashion yang dikagumi oleh masyarakat. Yang terakhir nih, ciri-ciri yang terakhir yaitu berpikir objektif. Segala tindakan yang akan lebih objektif dan tidak memihak, karena tidak memiliki rasa saling peduli kan mereka itu, maka ketika terdapat permasalahan akan lebih objektif dan tidak memihak kemanapun. Hal ini akan membuat sebuah keputusan yang paling tepat. Lanjut nih, kita akan mengetahui tentang contoh budaya barat. Di sini saya cuma menyertakan 4 contoh saja. Mungkin teman-teman sudah tahu yang lain, dan yang perlu saya tekankan cuma 4 poin ini saja. Yang pertama itu ada gaya berpakaian. Masyarakat yang menganut budaya barat cenderung lebih suka menggunakan pakaian yang terbuka, atau mereka lebih suka mengekspos bagian tertentu dari tubuh mereka. Misal nih, mereka lebih suka menggunakan pakaian yang minim dan serba ketat sebagai bentuk ekspresi diri mereka. Gaya berpakaian ini sudah lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa nyaman dengan menggunakan pakaian seperti itu dan merasa lebih simpel. Yang lucu dari mereka tidak memandang laki-laki atau perempuan ketika ke pesta menggunakan pakaian yang glamor. Kalau di budaya kita, menggunakan pakaian yang glamor biasa kan cuma perempuan, tapi di sana laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan pakaian yang glamor. Ada juga yang simple. Yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup, mereka itu suka melakukan kegiatan yang berfoya-foya. Memang mereka memiliki budaya kerja yang cepat dan banyak tuntutan, tidak bisa santai-santai atau pelan-pelan seperti di Indonesia ya. Ketika akhir pekan, mereka akan bersenang-senang untuk melepaskan kepenatan dengan cara yang berbau kebebasan. Kegiatan yang dilakukan yaitu biasanya belanja ke mall, jalan-jalan, menghabiskan malam di diskotik atau tempat hiburan lainnya. Mereka juga biasa mengkonsumsi alkohol atau zat adiktif lainnya apabila mereka merasa membutuhkan. Meminum alkohol merupakan hal yang biasa dan rata-rata masyarakatnya melakukan hal tersebut. Kalau di Indonesia sudah ditangkap ya. Yang ketiga, penganut paham tertentu. Banyak masyarakat yang menganut paham tertentu. Paham yang dimaksud bukan berkaitan dengan contoh norma agama gitu, bukan, atau kepercayaan, melainkan gaya hidup seseorang. Paham yang biasa dianut oleh masyarakat yang menerapkan budaya barat adalah aliran kapitalis, hedonisme, dan sekularisme gitu. Lalu yang terakhir dan contohnya itu ada makanannya. Masyarakat tidak membiasakan diri untuk membuat makanan sendiri, lebih sering mengkonsumsi makanan yang cepat saji.
Makanan cepat saji itu merupakan makanan yang biasa dinikmati atau yang lebih dianggap praktis oleh mereka. Budaya kerja mereka yang cepat ya, membuat masyarakat cenderung menginginkan sesuatu yang instan. Ketika terdapat alternatif yang lebih cepat, maka akan memilih cara yang cepat tersebut. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari budaya barat. Next. Dampak positif budaya barat yaitu pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mendukung modernisme, tingkat kehidupan mengalami perbaikan atau munculnya pembaharuan kebudayaan yang memperkaya keragaman budaya asli Indonesia. Untuk dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatifnya masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung konsumtif. Gaya hidup ketimuran yang tidak anut menjadi kebarat-baratan. Produk dalam negeri tersingkir oleh keberadaan produk luar negeri. Gaya hidup kita yang ketimuran menjadi terkontaminasi gitu ya, istilahnya dengan budaya barat. Nah, di sini ada profil diri saya. Perkenalkan, nama saya Mauliatul Hikmah ya. NIM 19140039, nomor telepon 085607465952. Saya lahir di Malang tanggal 19 Juni 2002. Alamat email saya meldiMaulia19@gmail.com. Saya tinggal di Ponjokusumo, Kabupaten Malang. Untuk referensinya, yang pertama saya mengambil dari KBBI revisi yang kedua, pengertiannya. Lalu untuk isinya tadi saya mengutip dari banyak buku. Yang bukunya ada Budaya Barat dalam Kacamata Timur. Lalu ada buku Indonesia dalam Budaya Barat dan Timur. Ada lagi Masyarakat Jawa dan Budaya Barat, dan yang terakhir Antropologi Budaya oleh Profesor Dr. Igede AB Wiranata SH.MH. Begitu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.